diwujudkan oleh satu jiwa tenang, dua hati nyaman, tiga jiwa tenang, hati nyaman, dada lapang, dan ini adalah wujud dari keistiqomahan antara perkataan dan perbuatan. Antara perkataan dan perbuatan. Maksudnya begini Pak, kita mungkin semua pernah melakukan sebuah perbuatan disebut dengan bohong Pak. Ketika kita bohong, maka kita telah tidak melakukan istiqomah dalam perkataan dan perbuatan. Karena perkataan kita menyelisih keyakinan kita. Dan ketika itu kita lakukan, nyaman apa gak nyaman? Tenang apa tidak tenang? Tidak tenang. Maka ketika ketenangan itu adalah perbuatan yang lahir dengan perbuatan dhamir atau dalam hati itu seluruh sama, sejalur, sefrekuensi gitu. Hati mengatakan A, mulut mengatakan A, sikap pun mengatakan A. Maka sebenarnya dari definisi saja sudah ketahuan bagaimana cara meraih ketenangan. Apa itu? Tinggal apa yang kita yakini dibuktikan dalam perbuatan, selesai. Kalau orang sudah bisa berbuat begini, maka orang itu sudah akan mendapatkan ketenangan. Tapi mungkin sebagian dari kita perlu penjelasan yang lebih detail. Kita akan jabarkan insya Allah. Ini definisinya. Ini definisinya. Ada nggak tandanya orang itu senang, bahagia, tenang gitu dalam hidupnya? Yang kelihatan langsung, Pak. Karena kalau kita melihat definisi, ini susah mendeteksinya. Hati tenang, gimana tenangnya hati? Kan susah. Hati kan di dalam. Jiwa yang nyaman, gimana jiwa yang nyaman itu? Karena mungkin bisa saja seseorang hatinya tidak nyaman, tapi fisiknya seolah-olah menunjukkan nyaman. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan definisi kepada kita, ungkapan kepada kita, di antara tanda bentuk seseorang itu memiliki ketenangan dalam jiwanya, kenyamanan dalam hatinya, kelapangan dalam dadanya ketika, satu kata beliau, idza un'ima alaihi syakara. Kalau dia diberikan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah. Yang pertama tandanya. Wa idza ubtuliya sabara. Dan ketika dia diberikan ujian oleh Allah, maka langsung muncul sifat sabar. Sabar. Dia mengatakan selanjutnya, wa idza adnaba istaghfara. Dan ketika dia melakukan sebuah kesalahan, perbuatan dosa, maka bersegera dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, fa inna hadhihi al-umur thalatha, ketahuilah tiga perkara ini, tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Syukur masih bisa kelihatan, sabar kelihatan, istighfar juga bisa kelihatan. Cuman tentunya syukur yang sesungguhnya, sabar yang sesungguhnya, dan istighfar yang sesungguhnya. Karena saat ini, termasuk kita mungkin diantaranya, walaupun bersyukur kadang tidak bersyukur dengan maksimal. Walaupun bersabar, sabarnya nggak maksimal. Apalagi istighfarnya nggak maksimal. Apa maksud syukur tidak maksimal? Kebanyakan di antara kita ketika bersyukur hanya sebatas pengakuan di lisan saja. Sedangkan syukur bukan cuma itu. Mengutip pernyataan Ibnu Rajab Al-Hambali kalau tidak salah, beliau mengatakan dalam kitab beliau, Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mendefinisikan syukur, beliau mengatakan iktiraful qalbi bi ni'matillahi wa thana'u 'alaihi biha wasti'maluhu fi ghairi maksiatillah. Syukur adalah ketika seorang manusia mengakui di dalam hatinya kalau setiap kenikmatan yang dia dapatkan itu berasal dari Allah.
Ini poin pertama, Pak. Pengakuan. Ketika dia dapat gaji, bukan karena dia kerja di bank yang memang di perusahaan yang kemudian dia dapat gaji, bukan. Tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang dia kerja, dia keluar keringat, tapi yang pertama harus muncul adalah ini adalah rahmat Allah. Yang berikutnya kata beliau, wattana'u alaihi biha. Setelah hati mengakui kenikmatan berasal dari Allah, maka lidah membuktikan hal itu dengan memuji yang memberikan rezeki. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang kita langsung lompat ke bagian kedua. Bagian pertamanya lepas. Yang ketiga beliau mengatakan wasti'maluhu fi ghairi maksiatillah. Syukur itu ketika seorang hamba selain mengakui dalam hatinya, membuktikan dengan perkataannya, dibuktikan juga dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut bukan dalam kemaksiatan kepada Allah. Syukur rubah. Jadi menggunakan setiap kenikmatan yang dia dapatkan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Kita malah kadang poin ketiga ini sering lupa. Walaupun kadang di awal komitmen untuk meningkatkan iman takwa. Dulu ketika nggak punya handphone canggih, pengen punya handphone canggih, rencananya kalau punya handphone canggih, dengerin kajian, murotal segala macam, pas punya, lupa dengan komitmen itu. Janjinya tiba-tiba nggak tahu kemana gitu. Walaupun terkadang kita sadar terkadang pas maksiat ingat gitu, ini harusnya dipakai ini, tapi kadang ya gitu, lanjut terus dengan kemaksiatannya. Dan ini harusnya tidak terjadi kalau ingin dianggap sebagai orang yang syukur maksimal. Maka kalau muncul pertanyaan, saya sering mengucapkan Alhamdulillah, tapi kok kenapa nikmat tidak bertambah? Padahal Allah mengatakan, la in syakartum, la azidannakum. Mungkin jawabannya, kesyukuran kita kurang maksimal, kurang sempurna. Harusnya 3 poin, kita cuma ngambil 1 poin. Harusnya hati, lidah, dan perbuatan, kita cuma ngambil perkataannya saja, omongannya saja, lidahnya saja gitu. Syukur yang maksimal. Syukur yang maksimal. Ada kisah yang menarik pernah terjadi di zamannya orang-orang soleh setelah wafatnya para sahabat. Ada pasangan suami istri. Mungkin pernah mendengar juga kisah ini. Pasangan suami istri, suami ini kerja, tapi pulang nggak dapat hasil. Pas pulang istrinya cerita tentang kebutuhan keluarga. Sampai dia pun mengatakan, kalau kita nggak makan nggak ada masalah, tapi anak-anak kita kasihan nangis terus. Akhirnya dia nulis sebuah surat, kemudian dikirimkan ke sahabatnya yang isinya permohonan peminjaman sejumlah uang. Sahabatnya karena tahu ada orang yang lebih membutuhkan daripada dirinya, walaupun dia juga sama butuh dengan uang tersebut, maka dia berikan uang tersebut. Sejumlah kurang lebih 30.000 dirham. Bawalah ke rumahnya. Masih di tas gitu, Pak. Belum dibuka, belum diapa-apain, tiba-tiba datang teman yang lain ke beliau, ngomong masalah keluarganya, butuh uang. Apa yang terjadi, Pak? Kebetulan nih, saya baru dapat duit ini, ambil katanya gitu. Diambil kemudian bawa ke rumahnya. Nyampe ke rumah, subhanallah. Belum dibuka, ternyata orang pertama yang orang kedua minjem kepadanya datang ke orang ketiga, minjem duit. Tahu nggak? Itu orang ketiga nggak mikir 2 kali. Kebetulan saya lagi dapat duit nih, ambil. Pas terima kaget, kenapa? Ini tas yang saya miliki, yang saya berikan kepada orang yang minjem duit saya ke saya. Ini muter oleh 3 orang itu.
Sampai terdengar kabar tersebut kepada khalifah. Saking kagumnya khalifah lalu memberikan kepada ketiga-tiganya uang sejumlah itu. La in syakartum la azidannakum. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur. Ini poin pertama, syukur yang maksimal. Yang kedua kemudian ihwanillah, tadi sabar yang maksimal. Apa sabar yang maksimal? Saya mengutip juga definisi sebagian para ulama tentang definisi sabar. Mereka mengatakan sabar adalah habsun nafsi anil juz'i wa habsul lisan anil syahwa wa habsul jawari anil dhulmi. Sabar adalah ketika seseorang diberikan satu kezaliman atau mendapatkan sebuah keadaan yang membuat dia tidak nyaman, tetapi dia menahan hatinya untuk berkeluh kesah, dia menahan lidahnya untuk menyalahkan orang, dia pun menahan anggota badannya untuk melakukan kezaliman. Sabar. Menahan hati dari keluh kesah. Tahu keluh kesah enggak? Tentu tahu insya Allah. Menahan lidah dari ngomong gitu, dari bicara, dan menahan anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaknyamanan, ketidaksukaan. Contoh ketika kita mendapatkan anak kita yang yang nakal, yang tidak taat, kan bawaannya nggak ngomong tangan yang main, Pak. Bukan sabar namanya. Ketika orang sering mengatakan sabar ada batasnya, bukan sabar namanya. Karena dia sudah menggunakan lidahnya untuk berkeluh kesah. Karena sabar memang nggak ada batasnya. Bukan sabar kalau ada batasnya. Sampai kapan? Ya sampai kematian datang menjemput kita. Berat dong. Ya kalau nggak berat, hadiahnya bukan surga, dispenser paling gitu. Orang tua yang sabar. Dan sabar ini bukan cuma ketika kena musibah. Seperti penjelasan para ulama, sabar terbagi 3. Ada sabar menghadapi musibah, sabar berhadapan dengan kemaksiatan, dan sabar dalam ketaatan. 3-tiganya butuh itu, Pak. Jadi kalau kita mengetahui adanya kesabaran dalam ketaatan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalilnya innal ladina amanu, kan begitu, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam keadaan rugi, celaka, binasa, illa kecuali alladina amanu, orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang mengerjakan amal sholih, wa tawassaw bil haqqi, dan orang yang berdakwah mengajak orang kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan yang saling mengingatkan akan kesabaran. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, kalau sabar itu dituliskan di bagian keempat, menunjukkan kalau yang pertama, kedua, ketiga gak akan sempurna kalau tanpa kesabaran. Jadi iman butuh sabar, amal soleh butuh sabar, dakwah pun butuh sabar. Makanya ada sabar dalam ketaatan, karena iman ketaatan, amal soleh ketaatan, ngajak orang dalam kebaikan juga ketaatan. Sabar dalam maksiat, contohnya Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji dengan kehadiran seorang perempuan, ajakan seorang perempuan yang terpandang, yang cantik dan sangat luar biasa untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi sabar bukan cuma sebatas ketika kena musibah saja. Malah sebagian para ulama mengatakan sabar berhadapan dengan kemaksiatan lebih mulia dan lebih utama daripada sabar ketika tak kena musibah. Apa alasannya? Di antaranya kata mereka, sabar ketika terkena musibah kita nggak punya pilihan, Mbak. Tabrakan selesai, sakit nggak bisa ada pilihan, mau sakit nggak ada. Gitu.
Tapi sahabat ketika berhadapan dengan maksiat kita punya pilihan antara meninggalkannya atau mengerjakannya. Maka sebagian menyebutkan sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang perempuan yang cantik dibandingkan sabarnya Nabi Ayub yang bertahun-tahun, gak cuma berbulan-bulan, bertahun-tahun diberikan penyakit oleh Allah. Dan sebuah riwayat 6 tahun kurang lebih lamanya. Berdasarkan sebuah riwayat ada dialog antara Nabi Ayub dengan istrinya. Istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub, ente kan Nabi, mungkin bahasa kitanya, doalah sama Allah biar sembuh. Nabi Ayub nanya, emang sudah berapa lama saya sakit? 6 tahun. Nabi Ayub mengatakan 6 tahun dibandingkan 60 tahun kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada saya, itu belum seberapa. Saya malu gitu sama Allah. Gak minta ke akhirnya. Sampai nanti suatu keadaan di mana diriwayatkan istrinya Nabi Ayub memotong rambutnya karena dijual untuk bisa makan. Karena Nabi Ayub dikabarkan istri itu nggak boleh kerja, nggak diterima kerja sama orang lain karena khawatir menularkan penyakit dari Nabi Ayub. Ketahuan nggak diterima kerja. Sedangkan Nabi Ayub butuh makan, beliau juga butuh makan. Cukur rambut, dijual rambutnya. Nah, ketika mendapatkan keadaan seperti ini, baru Nabi Ayub mengatakan, Inni masnaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saat ini, detik ini, aku tengah merasakan kesulitan yang betul-betul membuat aku gak nyaman. Bukan masalah penyakit. Bukan, tapi masalah tadi istri sampai jual rambut gitu. Sampai kata beliau, wa anta arhamur rahimin. Tapi aku yakin engkau maha penyayang, engkau maha pengasih. Ungkapan tersebut Allah berikan dari keluar. Disuruh menghantarkan kakinya keluar air mandi. Tiba-tiba hilang semua penyakitnya dengan air tersebut di bawah kita. As-sabru, kesabaran. Ini poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, tanda orang yang berbahagia adalah ketika kalau berbuat dosa, berbuat salah, bersegera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang yang berbahagia. Nabi pernah menyebutkan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan sebuah kesalahan, tetapi sebaik-baik orang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah. Apa itu istighfar? Istighfar, kalau melihat katanya, alif, sin, ta, ro, pa, sama ro. Istighfarun, gitu kan? Awalnya istighfar. Itu merupakan pecahan dari kata gofaro. Asalnya gofaro 3 huruf ditambahin di depannya alif sinta. Dalam bahasa Arab, kalau sebuah kata diawali alif sinta di awalnya, maka alif sinta ini menunjukkan permintaan maknanya. Jadi istighfar adalah minta gofaro, begitu Pak. Istighfar minta gofaro. Pernah mendengar kalimat istighosah? Istighosah artinya minta hujan, minta pertolongan, karena gauthun itu artinya hujan atau pertolongan, bantuan. Maka istighosah minta pertolongan. Istikharah awalnya khairun, kebaikan. Istikharah minta kebaikan atau minta dipilihkan dari pilihan yang ada dua, gitu lah. Istikharah namanya. Maka istighfar pun sama artinya minta gofar. Apa itu gofar? Di antara makna gofar 3. Pertama menutup, yang kedua menghapus, yang ketiga mengangkat. Menutup, menghapus, mengangkat. Menutup sudah jelas. Menghapus juga sudah jelas. Dan ketika seorang berdosa lalu istighfar, maka dia meminta kepada Allah agar menutupi dosanya dan menghilangkan dosanya. Kan begitu Pak? Tetapi mengangkat
Apa maksudnya? Bisa dipahami mengangkat akibat perbuatan dosa, bisa dipahami mengangkat derajat seseorang. Saya ulangi Pak. Ghafarok artinya bisa memiliki makna mengangkat. Apa maksud mengangkat? Mengangkat atau menghilangkan akibat dari perbuatan dosa, karena setiap dosa memiliki dampak, memiliki efek samping. Contoh, perbuatan dosa bisa menjadi penyebab terhalangnya seseorang mendapatkan ilmu. Ini dikutip dari pernyataannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau pernah mengatakan syakautu ila waqi'in an su'i hifdzi, saya pernah ngeluh kepada guru saya Waqi terkait kesulitan dalam belajar. Ngapalin itu susah banget gitu. Beliau mengatakan fa'arsyadani ala an atrukal ma'as. Kemudian guru saya Waqi mengajarkan kepadaku, memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Fa innal ilma nur, karena ilmu itu adalah cahaya Allah. Wallahu la yudhil ans, dan tidak mungkin cahaya Allah diberikan kepada para pelaku maksiat. Ini kalimatnya, Pak. Kenapa? Makanya orang yang terhalang dalam mencari ilmu itu akan susah taat kepada Allah. Karena ilmu bisa menghadirkan ketundukan, ketakutan kepada Allah. Dia dalam sebuah ayat Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya para ulama lah yang punya rasa takut kepada Allah. Yang punya ilmu lah yang punya rasa takut kepada Allah. Oke, biasanya para pelaku dosa ikhwanillah akan makin merasa nyaman dengan perbuatan dosanya. Karena tidak ada rasa takut dalam dirinya. Malah ketika seseorang belajar dan diiringi dengan perbuatan dosa, walaupun mungkin bertambah ilmunya, tapi akan susah mengamalkannya. Karena di antara buah ilmu itu adalah amal. Buah ilmu itu amal. Sebuah pakar mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila lamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ini dampak pertama, Mbak. Kemaksiatan akan bikin kita susah mendapatkan ilmu, susah memahami ilmu, susah menghafalkan ilmu. Jadi kalau kemudian pernah suatu ketika, saya pernah baca nih, hukumnya itu begini, pernah dengar hukumnya itu begini, tapi lupa di mana ya. Mungkin di antara penyebabnya kemaksiatan, dosa. Karena untuk yang fokus di ilmu saja, Imam Syafi'i merasakan susahnya menghafal. Apalagi yang tidak fokus di ilmu, Pak. Tambah dengan pekerjaan, tambah dengan apa, itu makin memungkinkan hilang apa yang sudah dia pelajari. Ini dampak buruk. Contoh yang lain, Nabi pernah menyebutkan innal abda la yuhram minar rizqi bidan biyusibuhu. Seorang hamba bisa jadi terhalang dari satu rizki yang sudah Allah tetapkan gara-gara perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini hadis yang sangat ma'ruf. Seorang hamba bisa terhalang, bisa diharamkan dari sebuah kenikmatan gara-gara dosa yang dilakukan. Yang harusnya dapat jadi nggak jadi. Bisa, sangat bisa. Maka tadi kita katakan bahwa punya mana mengangkat, maksudnya mengangkat akibat buruk dosa ini jangan sampai tetap ada gitu. Atau difahami mengangkat di sini adalah angkat derajat orang, bukan mengangkat akibat dosa, dampak dosa berdasarkan sebuah riwayat. Nabi pernah mengatakan ketika nanti kelak hari kiamat ada seorang manusia yang Allah angkat derajatnya di surga, diangkat, sampai orang yang diangkat bertanya, min aina li hada, sebenarnya ini kemuliaan dapat dari mana? Perasaan nggak punya amal hebat.
Dikatakan kepadanya bi istighfari waladika laka. Ini karena istighfar anakmu yang senantiasa dia katakan untuk dirimu. Karena permohonan gofar anakmu kepada Allah untukmu. Lihat kalimatnya bi istighfari. Maka sebagian mengartikan ini minta diangkat kedudukannya, derajatnya di mata Allah pada hari kiamat. Istighfar menyebutkan orang terangkat. Ini yang ketiga. Tandanya ketika seseorang berbuat dosa, langsung kemudian ingat, langsung kemudian sadar, dan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Ibnu Qayyim mengatakan 3 hal ini adalah pertanda seseorang punya ketenangan, kebahagiaan dalam jiwanya, dalam dirinya. Ini pernyataan beliau tandanya. Kalau mengutip perkataan yang lain, seperti Imam At-Tantawi, beliau mengatakan bahwasanya yang ditanda orang bahagia itu adalah ar-ridha. Punya sifat ridho, rela dengan setiap hal yang ada dalam kehidupannya. Dengan setiap perkara yang sudah Allah takdirkan untuknya. Kalau orang sudah ridho, mau susah, mau senang, nyaman saja gitu. Nah, kadang di kita ini yang kurangnya, Pak. Padahal kalau dihitung-hitung gitu ya, dengan tetangga sebelah kita, dia mah lebih miskin, kerjaan kadang nggak kayak kita, gaji nggak tetap kayak kita. Tapi kok kayaknya kelihatan dia nyaman. Kita kok kayaknya banyak masalah. Gitu. Ini 3 tanda, ditambah dengan catatan tadi, ridho atau rela. Jadi punya sifat ridho yang sangat tinggi terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Karena kalau sudah ridho kan berarti selesai, banyak nyaman, pasti nyaman nggak kira-kira? Pasti nyaman. Ini tanda-tanda orang bahagia. Berikutnya kemudian apa selanjutnya? Ya maaf. Tambahan kalau kita melihat Al-Quran, maka kebahagiaan ini dibahasakan oleh Al-Quran dengan setidaknya oleh 3 ungkapan, Pak. Dengan 3 ungkapan. Yang pertama dengan ungkapan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak pernah bersedih hati. Tidak ada rasa takut atau khawatir dan tidak bersedih hati. Bahagia bukan itu tandanya, Pak? Bahagia. Di Quran diungkapkannya dengan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang kedua, dibahasakan oleh Al-Quran bahagia adalah la yadhillu wa la yashqa. La yadhillu wa la yashqa. Yang artinya tidak tersesat dan tidak celaka. Tersesat, tanda bahagia atau tanda orang pusing? Pusing masih. Tersesat, namanya tersesat, Pak. Alah, gimana nih gitu. Saya tanya orang. Berarti kan pusing, Pak, nggak tenang. Ya, sport celaka udah jelas. Itu tanda orang nggak bahagia kalau celaka. Yang ketiga, ada bahasa untuk bahagia itu diistilahkan dengan hayatun thayyibah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman. Makanya, ketika saya ingin menjelaskan kepada Bapak semua apa penyebab munculnya kebahagiaan, saya akan menggunakan istilah-istilah ini. Atau satu ungkapan ayat yang di ujungnya ada embel-embel ini, Pak. Orang yang begini bakal tidak ada rasa takut dan khawatir. Orang yang begini tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Orang yang begini bakal dapat kehidupan yang baik. Artinya akan bahagia ke mereka. Apa saja kemudian perbuatan-perbuatan tersebut? Yang pertama, orang akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan ketika dia senantiasa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sebuah ayat pertama di Quran surat Al-Baqarah ayat 38, yang kedua di Quran surat Thaha ayat 123. Di Al-Baqarah ayat 38 Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda
faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa, kata Allah, yang mengikuti petunjuk-petunjuk aku, perintah-perintah aku, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan ada rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Apa bedanya takut dengan sedih hati? Takut itu adalah untuk sesuatu yang akan datang, sedih itu untuk sesuatu yang sudah lampau. Gitu ya, kata kuncinya. Kenapa sedih? Bapak meninggal, udah apa belum meninggalnya? Udah meninggal, makanya sedih. Antum takut sama apa? Di jalan takut ada begal, udah jalan apa belum? Belum jalannya, baru mau jalan. Maka orang-orang yang tadi mengikuti petunjuk Allah, ini yang akan terjadi. Kita pernah menyampaikan sebuah riwayat berkenaan dengan banyak tokoh para sahabat di beberapa tempat. Mungkin akan kita ulang juga di sini sebagai penguatan. Orang-orang yang begini adalah orang-orang yang bahagia, orang yang nyaman, orang yang tenang hidupnya. Walaupun mungkin di mata orang mereka kayak orang yang kesulitan, kesusahan. Nabi pernah suatu ketika datang ke orang Ansor. Orang Ansor ini punya seorang anak perempuan. Kemudian Nabi mengatakan, Zawijni ibnatan. Boleh nggak kau nikahkan putrimu dengan aku atau kepadaku? Sahabat Ansor mengatakan, tentu Rasul, sangat boleh banget. Nabi mengatakan, tapi sebentar. Permintaan ini bukan untuk aku, tapi untuk sahabatku. Siapa? Julaibib namanya. Tiba-tiba mendengar nama Julaibib, sahabat ini mengatakan, kalau begitu, izinkan saya untuk pulang terlebih dahulu bermusyawarah dengan ibunya. Julaibib sosok sahabat yang dari sisi ekonomi kurang, Pak. Malah dari sisi penampilan pun kurang. Gak tampan, gak cakep gitu. Makanya ketika kemudian hal ini disampaikan oleh sang suami kepada istrinya, permintaan Nabi untuk menikahkan putri dengan sahabat Julaibib, langsung ditolak sama istrinya. Malah ada ungkapan menyebutkan seolah-olah engkau lebih baik mencukur gundur rambutku daripada kunikahkan putriku dengan dirinya. Tapi ketika akan disampaikan ketidakpersetujuan mereka kepada Nabi, datang anaknya, nanya, ada apa Pak? Ada apa Bu? Nabi datang melamar engkau. Terus kami tolak. Kenapa ditolak? Karena bukan untuk dirimu, untuk sahabatnya Julaibib. Apa kata anaknya? Bukankah Allah sudah berfirman dalam Al-Quran? Di antara maknanya, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyaratu min amrihim. Bukankah Allah sudah mengatakan tidak layak bagi orang beriman laki-laki ataupun perempuan ketika Allah sudah memutuskan sebuah perkara, ketika Rasul juga sudah memutuskan sebuah perkara, maka orang beriman itu mencari cara yang lain, mencari alternatif yang lain. Nggak boleh, kata anak tersebut. Ini kata Allah. Maka ketika Rasul meminta saya untuk menikah dengan Julaibib, artinya ini keputusan Allah dan Rasulnya buat saya, kata dia. Atarudduna min amri Rasulillah. Kenapa kalian tega berani membantah pernyataan Nabi dan Rasulnya? Apa Allah dan Rasulnya, Mak? Kok mau ngebantah putusan Allah dan Rasulnya gitu? Dibacain ayat langsung sadar, Pak. Terus gimana? Terima langsung. Pulang akhirnya. Berangkat kemudian sang ayah menemui Nabi. Mengatakan, siap kami terima lamaran Nabi. Besok langsung nikah, ikhwanullah. Besoknya langsung nikah. Nggak nunggu waktu lama. Dan subhanallah, ketika sebelumnya digambarkan ini pernikahan akan sederhana. Karena Julaibib orang yang biasa-biasa saja. Sebagian para ulama menambahkan, ternyata pas waktu pernikahannya, banyak para sahabat ngasih hadiah. Dan jadi pernikahan yang besar, Pak, yang mewah. Luar biasa. Yang awalnya akan hidup mungkin dalam kemiskinan, ternyata enggak. Malah kemudian diriwayatkan dari Imam Muslim. Imam Muslim menyebutkan ketika ada panggilan jihad, lalu Julaibib datang ke istrinya menyampaikan, Rasul meminta aku untuk jihad. Kata istrinya, ayo berangkat, Bang. Aku bantu persiapan perlengkapannya, dibantu persiapan, Pak. Perang, kemudian beres perang. Rasul berkata kepada para sahabat, ada yang masih kehilangan seseorang enggak?
Sahabat mengatakan, nggak ada Rasul, kami sudah lengkap semua. Coba cari, aku masih kehilangan seorang. Siapa Rasul? Julaibib. Aku nggak menemukan dia. Dicari kemudian, lalu ditemukan Julaibib tengah terkapar, di sekitarnya 7 orang kafir. Nabi pun dipanggil datang ke lokasi tersebut. Nabi mengatakan, qatala sab'ah faqatalu. Julaibib telah membunuh 7 orang musyrik, dan 7 orang musyrik sudah membunuh Julaibib. Kemudian Nabi mengangkatnya, lalu menyuruh seorang sahabat untuk menggali kuburan, dan selama itu Rasul memegangnya, Pak. Gak dilepasin, gak diturunin, dipegang terus, gak dipindahin ke tempat lain. Setelah beres, turun Rasul, lalu memasukkan ke liang lahat dan mengatakan, Allahumma huwa minni wa ana minhu. Ya Allah, aku termasuk bagian dari dirinya, dan dia termasuk bagian dari diri aku. Lalu kemudian yang terjadi apa? Setelah pulang, istri Julaibib adalah perempuan yang paling banyak dapat bagian ghanimah. Paling banyak. Bahkan dikabarkan setelah selesai masa iddahnya, dulu para sahabat Nabi kalau menemukan seorang janda, mereka nggak berani ngelamar sampai ada informasi Rasul nggak mau perempuan tersebut. Tapi ketika janda Julaibib, para sahabat nggak nunggu, duluan pengen ngelamar beliau. Ini kemuliaan, tentu kemuliaan, kebahagiaan, tentu kebahagiaan. Dari mana muncul hal ini? Kepasrahan, ketundukan atas besoknya langsung nikah, nggak nunggu waktu lama. Dan subhanallah, ketika sebelumnya digambarkan ini pernikahan akan sederhana, karena Julaibib orang yang biasa-biasa saja, sebagian para ulama menambahkan ternyata pas waktu pernikahannya banyak para sahabat ngasih hadiah dan jadi pernikahan yang besar, Pak, yang mewah.